Pernah kebayang nggak kalau kita hidup tanpa selang? Selang tuh sebenarnya kan turunannya dari sini ya, cuma dia bentuknya elastis berbahan lain. Jadi sebenarnya selang itu adalah pipa yang lentur. Ya, misalkan kita mau memperpanjang selang antara titik ini ke titik lain, sementara nggak nyampe selangnya, kependekan tapi punya selang yang lain. Nah, bagaimana cara nyambungnya? Biasanya sih orang masukin terus, atau dibakar, atau mungkin banyak cara lain. Tapi kali ini ada cara yang lebih praktis, ada cara yang murah meriah. Simak tuntas. Oke, kita akan coba menyambung dua buah selang ini supaya lebih panjang dan fungsinya lebih banyak. Di mengintip cara episode ke-7 ini kita membahas menyambung selang dengan konektor plastik 5.000-an. Ini sebuah alat yang murah meriah, bisa didapatkan di toko-toko bangunan atau toko-toko kelontong, alat rumah tangga dan sebagainya. Saya ketemu ini di toko baut malah ya. Ini saya beli seharga satunya ini sekitar 5.000, kalau tidak salah 5.000 persis ya. 5.000-an teman-teman. Berbahan plastik ya, berbahan plastik, tapi yang namanya alat-alat rumah tangga, perkakas bangunan dan seterusnya pasti tidak murni plastik ya. Kalau murni plastik pasti dia pecah, pasti ada campuran bahan karetnya. Oke, baik, coba kita buka dulu apa sih sebenarnya yang ada di dalamnya. Nah, sederhana ini yang jelas ulir ya, ulir sudah pasti ada ulir. Cuma begini teman-teman, dalamnya cuma ada ini, ada karet seal atau karet pengganjal ya, mengganjal supaya erat atau supaya tidak ada celah untuk air keluar alias penangkal bocor. Sementara yang satunya cuma hanya ini aja, hanya kosong melompong bolong begini aja. Ini dan ini sambung, diputar melalui ulir dan rat. Lalu benda sederhana ini, alat sederhana namun canggih ini akan menyatukan dua buah selang yang mau diperpanjang. Oke, ini kita masukkan ke sini, kita masukkan ke sini ya, tapi satu-satu. Oke, kita coba dari selang yang cukup lentur dulu. Nah, ini ada gerigi-gerigi, drat-drat ini berfungsi sebagai pastinya penahan ya, menahan karena karet dari selang ini lentur, maka dia juga semacam mengganjal. Oke, kita masukkan, oke, coba kita cek dulu apakah dia sudah kencang. Oh, sudah cukup kencang ya. Oke, ini lompat kemana-mana. Oh iya teman-teman, nah, untuk alat-alat yang berkaitan dengan air atau pengairan itu biasanya kita menggunakan ini seal tape untuk melapisi berbagai macam ulir atau drat, entah itu konektor plastik seperti ini atau keran atau pipa mungkin ya. Di intinya ada baiknya kita melapisi permukaan drat ini dengan seal tape atau lakban paralon, isolasi paralon. Mungkin cukup tipis-tipis aja ya, tipis-tipis aja. Oke, saya bongkar dulu
Wah, ini sudah cukup kencang nih kawan-kawan. Itu artinya fungsi drat ini cukup maksimal. Kita lapisi dulu dengan seal tape supaya lebih pede dia dalam bekerja, dan kita juga lebih nyaman karena bocor itu adalah musuhnya perairan atau soal air mengair ya, pipa, selang, dan lain sebagainya. Kita coba lapisi tipis saja. Ini sudah 3 kali putaran, mungkin cukup 5 putaran. Oke, baik, sudah 5 putaran. Oke, kita sambung dengan pasangannya. Oke, dia rapat, berasa di sini teman-teman ya. Dengan adanya seal tape ini, mengulir juga terasa lebih kesat. Itu artinya kerapatannya, tingkat kerapatannya cukup tinggi. Itulah fungsinya seal tape ini. Seal tape ini. Oke, baik. Nah, sudah. Kita sambungkan lagi selang yang satu ini, misalkan dorong terus sampai seberapa sebenarnya mentoknya dia ya. Kita dorong terus. Oh, ternyata cukup sampai di sini teman-teman, cukup sampai di batas ini, dia nggak bisa maju lagi, sudah nggak muat. Oke, cukup. Dan ini terasa kencang. Lalu ambil selang yang satunya yang mau kita koneksikan dengan konektor ini. Karena ini selangnya sudah kaku ya, kita luntur-lunturkan dulu sebentar. Oke, coba kita connect, kita colok. Oke. Teman-teman, karena ini ukuran selangnya ini sama ya, antara ini sama ini sama-sama ukuran 5/8 ya, jelas lihat mentoknya sama ya, mentoknya di titik yang sama karena ukurannya sama. Oke, baik, coba kita cek apakah gampang ditarik. Kalau gampang ditarik berarti gampang koneksinya, gampang putus dong, dan terjadi kebocoran di tengah sambungan, dan itu sangat nggak kita inginkan. Itu nyemprot, nyuci kendaraan atau nyiram tanaman, tiba-tiba nggak ada airnya, padahal koneksinya putus atau keinjak. Itu yang kita alami sehari-harinya. Oke, ini koneksi ini sudah cukup kencang. Nanti kita coba, kita tes langsung di keran. Sebelum kita cek dan tes ini langsung di keran, ada baiknya teman-teman setelah menonton tuntas tekan like, kemudian dukung kami dengan subscribe, lalu boleh berkomentar, kita berinteraksi di kolom komentar. Baik, mari kita tes ini sekarang. Kita lihat ya teman-teman ya, ini cukup kencang, tidak ada masalah, tidak ada kebocoran, tidak ada netes, artinya dia tidak membaik. Oke. Oke. Mantap.